Selamat sore, Pak Perminas dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perusahaan PT Mega Lestari Unggul. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Donna Hanum, selanjutnya ada Valencia Aurelia, dan yang terakhir ada Mali Cadian. Di sini saya menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi isu utama. Yang awalnya Bank Arta Graha mengucurkan fasilitas kredit kepada Mega Lestari pada 2011. Utang tersebut pun telah jatuh waktu per 26 Oktober 2012. Tapi hingga perkara ini didaftarkan pada 8 Desember 2016, Mega Lestari juga belum dilunasi masalah utang piutang ini. Berawal dari kongsi di antara Mega Lestari dan Sandi Pala yang merupakan pemenang pengadaan chip proyek KTP elektronik atau EKTP untuk tahun 2011 sampai 2012. Sandi Pala merupakan anggota konsorsium PNRI untuk proyek tersebut. Mega Lestari dilaporkan oleh PT Senja Imaji Prisma karena belum melunasi utangnya dan juga telah melampaui batas kesepakatan, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2012. Kemudian, PT Senja Imaji Prisma menolak perpanjangan utang tersebut karena PT Mega Lestari tidak membuat proposal perdamaian sejak ditetapkan adanya keterlambatan utang tersebut. Di sini alasan kami menulis tentang kasus ini yaitu PT Mega Lestari Unggul dinyatakan pailit di salah satu alasan kami meneliti karena mempelajari proses resiko yang diterima oleh perusahaan PT Mega Lestari Unggul. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalah atau sumber resiko yang dihadapi dan menganalisis resiko apa saja yang diterima oleh perusahaan. Mengetahui probabilitas resiko apa yang menjadi tutupnya PT Mega Lestari Unggul dan dampaknya. Dan yang terakhir tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa besar kerugian perusahaan tersebut. Dan manfaat yang kita dapat dari PT Mega Lestari ini yang pertama untuk mengetahui dan memahami resiko yang dihadapi dalam bagaimana seharusnya perusahaan menangani resiko yang dihadapi. Dan yang kedua, menjadi tolak ukur dan penilaian terhadap adanya resiko yang terjadi. Dan yang terakhir, memberikan solusi dalam pengambilan keputusan serta pembelajaran untuk membuka usaha ke depannya. Lalu ada bab 2 yaitu kasusnya dari profil perusahaan ini, yaitu nama perusahaan ini adalah PT Mega Lestari Unggul. Dan PT Mega Lestari Unggul ini masuki bidang usaha pembuatan chip KTP elektronik. Yang mengurus PT ini adalah Paulus Thanos, Lina Rawung, Pauline Thanos, dan Catherine. Alamat di sini tidak terlalu lengkap, yaitu di Depok, Jakarta Selatan. Proses bisnisnya yaitu PT Mega Lestari Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tender pengelolaan EKTP yang mengelola pada bagian chip KTP. Dengan kepemilikan antara aset PT Mega Lestari yaitu ada Paulus Thanos, Lina Rawung, Pauline Thanos, dan Catherine Thanos. Selanjutnya, histori resiko dari PT Mega Lestari Unggul ini yang pertama pada 8 Desember 2016, PT Mega Lestari dilaporkan oleh PT Senja Imaji Prisma karena belum melunasi utangnya dan juga telah melampaui batas kesepakatan yaitu pada tanggal 26 Oktober 2012. Histori yang kedua yaitu 9 Januari 2017, PT Senja Imaji Prisma menolak perpanjangan utang karena PT Mega Lestari tidak membuat proposal perdamaian sejak ditetapkan dalam kasus PKPU. Histori yang ketiga, PT Mega Lestari Unggul dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam rapat 100% kreditur menolak permintaan masa PKPU dan pailit.
Dan yang keempat, historinya yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengangkat satu kurator tambahan dalam proses kepailitan, yaitu ada Paulus Thanos, Lina Rawung, Pailin Thanos, dan Catherine Thanos. Tim kurator mengeksekusi aset-aset Paulus Thanos dan Lina Rawung karena dia memiliki saham atau aset tanah yaitu PT Pakwon Sawang Golf sebesar 92%. Dan yang terakhir historisnya yaitu kurator eksekusi aset Paulus Thanos sebesar 264 miliar. Analisis SWOT yang didapat dari PT Megalestari tersebut yaitu yang pertama kekuatan. PT Megalestari unggul memiliki harga barang untuk chip yang lebih murah dibandingkan dengan lainnya dalam perusahaan EKTP. Dan kelemahannya yaitu PT Megalestari unggul tidak dapat mengelola uang dengan baik, oleh karena itu ia memiliki banyak hutang dan tidak bisa terbayar. Yang ketiga peluangnya yaitu PT Megalestari unggul mendapatkan tender atau proyek yang melibatkan banyak pihak sehingga terjadi hal-hal seperti kasus yang tidak diinginkan. Ancamannya yaitu tidak bisa membayar hutang-hutang yang ada karena salah dalam pengambilan keputusan. Aset-aset yang dimiliki semuanya akan disita karena tidak bisa memenuhi kesepakatan yang ada. Selanjutnya bab 3 kajian literaturnya seperti yang sudah kami jelaskan yaitu ada 12 resiko. Yaitu ada resiko internal yang berisi resiko finansial, resiko operasional, resiko teknologi, project risk, resiko etika, dan yang selanjutnya kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Aura akan menjelaskan tentang resiko eksternal. Resiko eksternal di sini ada resiko ekonomi, resiko lingkungan, resiko hukum, resiko politik, resiko pasar, dan resiko sosial. Selanjutnya bab 4 ada analisis dan evaluasi. Yang pertama ini ada resiko internal yaitu resiko keuangan di mana PT Megalestari unggul terkena PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. PT Megalestari terbukti memiliki utang jatuh tempo sebesar 376,84 miliar. Yang kedua ada resiko operasional. PT Megalestari tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar utang sesuai dengan prosedur. Hal ini PT Megalestari unggul terbukti tidak membayarkan kewajibannya itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo waktu yang pembayaran yang telah disepakati, yaitu setiap tanggal 26 Oktober. Awalnya PT Megalestari harus merekonstruksikan utang-utangnya lewat jalur penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian Bank Artagraha ini memberikan fasilitas kredit kepada Megalestari pada tahun 2011, yang dimana utang ini tanggal jatuh temponya yaitu pada tanggal 26 Oktober 2012. Tapi hingga perkara ini yang didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2016, Megalestari pun belum melunasi hutangnya. Padahal Bank Artagraha dan Senjamanji sudah menagih dengan melayangkan surat somasi. Kemudian ada resiko teknologi. Kasus pengadaan EKTP telah membuat terhambatnya proses yang ada di masyarakat. Pemerintah menambahkan chips pada pembuatan EKTP ini, di mana fungsinya untuk menyimpan data biometri dari warga negara dengan sangat akurat. Selanjutnya ada resiko proyek. Dalam resiko ini terdapat faktor pengadaan yang tidak sesuai prosedur dan kemudian didapatkan informasi dari Paulus pun saat itu berkongsi dengan Andi Winata sebagai penyediaan keping ST Mikro
untuk proyek EKTP. Selanjutnya ada resiko etika, di mana kreditur PT Mega Lestari Unggul menolak permohonan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU selama 180 hari dalam rapat kreditur. Karena Mega Lestari dianggap tidak memiliki itikat baik dalam membayar utang-utangnya. Kemudian ada resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Kasus penyalahgunaan dana, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena ketika akan mengurusi dokumen akan tertunda dan menghambat adanya pekerjaan. Selanjutnya ada resiko eksternal. Yang pertama ini resiko ekonomi. PT Mega Lestari Unggul merupakan perusahaan yang memproduksi chip EKTP dan memenangkan tender pada proyek EKTP, tetapi setelah itu perusahaan ini tersangkut hutang, kemudian perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Kemudian ada resiko hukum, di mana permohonan PKPU Senjamanji itu memenuhi syarat material dan formil dalam UU nomor 37 pada tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Syarat tersebut diantaranya Mega Lestari terbukti memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Senjamanji sebesar 376,84 miliar. Selanjutnya ada resiko politik. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kemudian ada resiko pasar. PT Mega Lestari terancam reputasinya karena perusahaan tersebut telah melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan penggelapan dana oleh debiturnya. Akibatnya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang besar karena kasusnya telah diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya ada resiko sosial. PT Mega Lestari melakukan penggelapan dana di mana debitur dari Mega Lestari yaitu Paulus Thanos, Lina Rawung, Pauline Thanos, dan Catherine Thanos telah mengeksekusi asetnya berupa saham di PT Pakuan Sawangan Golf senilai 264,1 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Malica. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini terdiri dari risiko eksternal dan internal. Pada yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai risiko keuangan. Kenapa risiko keuangan memiliki frekuensi 25? Karena kriteria kemungkinan 5 dan kuantiti probabilitasnya 5 yang karena penjelasannya mengenai PT Mega Lestari ini terkena PKPU hingga terbukti memiliki utang jatuh tempo sebesar 376,84 miliar kepada pihak yang lain. Kemudian resiko operasional di sini kami berikan frekuensi 20 karena PT Mega Lestari ini tidak menjalankan atau tidak membayarkan hutangnya sesuai dengan peraturan yang ada atau kesepakatan yang ada. Kemudian resiko teknologi. Resiko teknologi ini memiliki frekuensi 4 karena resiko teknologi ini membuat terhambat beberapa bidang seperti beberapa bidang terutama pada bidang pembuatan EKTP. Hal ini dapat berdampak merugikan masyarakat yang membutuhkan untuk mengurus perizinan dan lain-lainnya. Risiko proyek. Risiko proyek ini kami berikan nilai 6 karena risiko proyek ini kami melihat berdasarkan kasus terhadap faktor pengadaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan kemudian didapatkan informasi dari Paulus itu berkongsi dengan Adi Winata sebagai penyediaan keping ST Mikro untuk proyek EKTP. Namun Andi ini dengan Paulus ini ternyata Paulus melakukan penggelapan dana pada perusahaan milik Andi, yaitu perusahaan Oxel ini. Kemudian resiko etika. Resiko etika ini
kami beri frekuensi 8 karena resiko etika ini di mana PT Mega Lestari ini tidak memiliki itikat baik kepada perusahaan Senja Imaji, di mana dia tidak bisa melakukan pembayaran dengan baik dengan atas apa yang telah tertulis dalam kesepakatan yang ada. Resiko etika ini berhubungan mengenai perpanjangan hutang. Namun di sini PT Mega Lestari tidak memiliki etikat baik untuk membayar hutang tersebut. Kemudian di sini resiko kesehatan dan keselamatan adalah di mana masyarakat banyak mengalami kerugian seperti terhambatnya, tertundanya beberapa pekerjaan, dan hal ini juga membuat peserta BPJS yang membutuhkan KTP tidak bisa mengurusnya dengan cepat. Kemudian di resiko ekonomi kami beri nilai 25 karena PT Mega Lestari ini merupakan perusahaan yang memproduksi EKTP, memenangkan tender pada proyek EKTP yang dinyatakan pilot. Proses pengadaan chip KTP ini diadakan pada tahun 2011 hingga 2012. Sandipala ini merupakan anggota konsorsium PNRI dan menjalankan proyek nasional tersebut. Hal ini juga membuat kerugian pihak lain atas hal tersebut. Resiko hukum di sini kami beri nilai 4 karena resiko hukum ini merupakan jalur penundaan kewajiban terhadap proses hukum yang sudah berlaku. Dalam surat dakwaan ini, mantan anggota DPR RI Markus Nari disebutkan bahwa mantan politikus Partai Golkar ini telah memperkarya sejumlah korupsi kepada PT Mega Lestari, yaitu sebesar 376,84 miliar dengan dikenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian resiko politik kami beri nilai 3 karena absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang akan berlangsung nanti. Resiko pasar kami berikan nilai 15 karena PT Mega Lestari terancam reputasinya melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan penggelapan dana oleh debiturnya. Akibatnya perusahaan tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Resiko sosial adalah PT Mega Lestari melakukan penggelapan dana, yaitu pimpinannya adalah Paulus Thanos, Lina Rawung, Pauline Thanos, dan Catherine, mengeksekusi asetnya berupa PT Pakuwon Sawangan Golf senilai 264,1 M. Namun di sisi lain beberapa aset lainnya juga ikut diamankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemetaan risiko. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini hal yang paling berat ini berada di resiko keuangan dan resiko ekonomi, karena sesuai dengan yang disebutkan dia berada di zona merah. Artinya sangat sering terjadi dan sangat signifikan.
Kemudian resiko teknologi berada di jarang terjadi atau dia minor. Kemudian resiko proyek di sini nilainya frekuensinya 3, berarti dia kadang terjadi, tidak signifikan. Resiko etika 8, dia berada di zona warna hijau. Ini artinya dia jarang terjadi dan signifikan. Kemudian di sini resiko kesehatan dan etika ini jarang terjadi dan dia signifikan. Resiko ekonomi sudah saya sebutkan. Kemudian resiko hukum itu 4, ini merupakan jarang terjadi dan minor. Kemudian resiko politik ini ada 3, hampir tidak pernah terjadi atau moderat. Resiko pasar saya berikan 15 karena kadang terjadi. Resikonya signifikan. Kemudian resiko sosial 8, jarang terjadi dan signifikan. Nah, sesuai dengan evaluasi risiko yang ada, sudah disebutkan lataran sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah itu berdasarkan frekuensi yang ada. Ada yang berwarna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Kemudian perlakuan risiko. Pada kasus ini, PT Mega Lestari Unggul tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang. Hutangnya pada Bank Agatha, PT Senja Manji, dan 2 orang yang merasa dirugikan atas kasus ini. Namun, dengan dibentuknya tim kurator dalam PT Mega Lestari Unggul, tim kurator dapat menginvestasi dan mengambil aset-aset yang ada di dalam dan di luar untuk sebagian mengembalikan hutang yang dimiliki oleh PT Mega Lestari Unggul sebanyak 92%. Kemudian monitoring risiko dengan kasus yang terjadi pada Mega Lestari ini terlihat bahwa hal ini disengaja untuk mencari keuntungan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Pribadi yang terlibat dalam kasus ini adalah hal ini sudah direncanakan hingga mereka dapat tinggal di luar negeri dan memiliki aset yang ada di luar negeri, memanfaatkan kesempatan yang ada dengan cara mengikuti tender proyek yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara, hingga menghambat proses pembuatan KTP yang ada di seluruh Indonesia pada waktu itu. Monitoring dalam kasus ini, ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, tidak melalui sistem lelang, namun dengan katalog elektronik. Harus adanya pengelolaan khusus mengenai hal ini. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan proses ini dapat akuntabel dan tidak merugikan masyarakat. Pembelajaran yang diperoleh pada kasus ini adalah dari sini kita mengetahui bahwa bagaimana proses bisnis yang diterapkan pada perusahaan proyek tender lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan orang banyak dan negara. Dapat mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mencari akar masalah serta solusi yang dapat dipecahkan bersama-sama. Pembelajaran ini akan berdampak pada saat nanti ketika membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Karakter dan integritas sangat berpengaruh dalam kasus ini. Simpulan dan rekomendasi. Dalam kasus ini, PT Mega Lestari menjalankan usaha sebagai jasa pembuatan chip pada EKTP. Namun, dan diungkapnya kasus korupsi EKTP oleh KPK, kita semua semakin tahu bahwa banyak oknum yang terlibat di dalam ini dan dapat segera diatasi. Manajemen resiko ini dapat menjadi bukti bahwa keterbukaan dalam setiap proses usaha atau organisasi harus lebih diperhatikan dan lebih berhati-hati dalam pengambil keputusan, karena akan berdampak buruk dalam pengelolaan perusahaan yang akhirnya berujung kebangkrutan. Rekomendasi untuk menghindari risiko-risiko yang kemungkinan besar akan terjadi, sebaiknya perusahaan terlebih dahulu mengetahui bagaimana dampak yang terjadi ketika melakukan sesuatu tanpa keputusan yang matang. Karena di sini nilai dan etika dalam berbisnis ini memiliki andil yang besar dalam berbisnis, seperti misalnya menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab, sikap profesionalitas dalam berbisnis.
Kemudian evaluasi dan monitoring tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus berjalan dengan sering. Dan hal yang penting juga untuk mengatasi risiko adalah dengan cara tersebut. Karena kita bisa menyediakan data dasar untuk menjawab setiap permasalahan. Terima kasih.